Loh, kita berbicara fakta loh. Enggak, saya minta Anda menekan. Sabar, Anda diam dulu, Enggak Anda adil, diam dulu. Host. Anda diam dulu. Kalau perlu Anda boleh Sebentar diturunkan. dulu, host. Tunggu. Gimana Di mute dulu, nih? di mute dulu. Di mute dulu, di mute dulu. Kacau nih. Saya sudah Kalau memberikan begini, data kepada Anda bahwasanya di Kristen kalau begini. di Kristen itu kalau perempuan sudah tidak perawan boleh dibunuh. Nah, kasih saya dalil kalau cuma dipukul masih sadis dibunuh. Kasih dalil di Kristen, yang di Islam yang lebih sadis dari itu. Kalau cuma dipukul mah itu biasa. Dipukul itu banyak arti. Ya, dipukul itu bukan artinya, bukan kemudian dibonyokin kayak Yesus dibabak belurin, bukan. Oke. Yang adil lah. Sekarang di kitabmu itu perintahnya membunuh semua. Kalau cuma bunuh mah cemen. Kristen juga melakukan itu, malah lebih sadis Kristen. Oke, silakan Anda kasih data ya. Kalau tidak Anda turun. Ya, yang pertama memang selalu begitu. Sudah karakter Zuma memang begitu ya, selalu mengintimidasi lawan diskusi ya dengan narasi-narasi yang tendensius ya. Loh, itu dalil di kitabmu. Perintah bunuh dikenal lebih sadis. Ya, kan temanya yang kamu pilih, saudara. Tema yang Anda pilih tadi apa? Temanya apa? Dengar dulu. Agama mana yang menghinakan wanita Islam atau Kristen? Dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aduh, kena ini ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gak bisa. Wah, memang pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mohon izin. kebetulan saya sibuk Bang Zuma, silakan lanjut. Oh, siap.
Adakah onde-onde? Assalamualaikum. Saya sabar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bang Zuma, saya Siap. chat antum, ada teman saya mau cari rumah. Oh ya? Iya, tapi kan saya menunggu balasan. Oh, di Kan chat saya di mana? Makassar. Ada di Chat di WhatsApp. mana? Di WhatsApp. Kok bisa? Oh ya? Iya, nanti aja dilanjut lah di belakang. Oke. Banyak. Sip. Oke, thank you. Ayo silakan, apa gejala awalnya saudara kita ini gimana? Tidak. Gimana Bang, gimana? Tadi kan begini, Bang Cuma ya. Tadi kan Siap. saya masuk di sini kan tentang di seorang penolong yang lain yang dia Oh. Jadi Iya. pembahasannya Siap. ada tentang penolong yang lain atau roh penghibur begitu. Nah, Siap. untuk Kang Dito dan Ustadz Felix juga telah mengaitkan bahwa itu merujuk kepada Muhammad begitu, dan saya tidak membantah jika memang saudara Muslim memakai itu sebagai rujukan ya, rujukan untuk kedatangan Muhammad. Tetapi saya mengatakan juga demikian, berarti kalau memakai penghibur atau Parakletos itu sebagai Muhammad, maka nanti kalau kita melihat teks berikutnya bahwa Yesus mengutus roh penghibur. Nah, jika roh penghibur itu adalah Muhammad, maka Muhammad adalah utusan Yesus, maka itu akan merendahkan Muhammad itu sendiri, maksud saya begitu. Oh, iya. Oke, Kalau baik. dipaksakan ke sana. Oke. Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillah, wa iz hazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isrih qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi sebelum para nabi diutus oleh Allah di masa praeksistensi kenabian, Allah mengumpulkan ruh-ruh para nabi. Lalu Allah berfirman kepada mereka bahwa Allah ingin mengambil perjanjian agung di antara para nabi. Lalu Allah mengatakan kepada mereka di alam ruh, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju atas keputusanku ini dan menerima atas perjanjianku ini dengan kalian? Atas yang demikian itu, maka para nabi menjawab, kami setuju. Kami semua setuju. Dan kami semua bersaksi dan menjadi saksi bersama Engkau ya Tuhan. Jadi nabi itu sudah direncanakan untuk diutus memang dari sejak alam ruh. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 itu, ya Tuhan, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Jadi para nabi itu sudah diperjanjikan, sebentar kamu aku tarik dari bumi, Rasul turun. Habis itu aku tarik kalian lagi, kuturunkan lagi yang lain. Habis itu aku tarik lagi kalian, kuturunkan lagi yang lain. Dan terakhir nanti ada khataman nabiyyin yang akan menggaungkan kepada seluruh manusia setelah kalian bahwa kalian itu nabi, bahwa kalian adalah rasul. Apakah kalian bersaksi tentang itu? Para nabi mengatakan, fashhadu, 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 aqrarna, kami berikrar, kami berjanji tentang itu. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus berkata seperti ini, ya wajar. Anda mengatakan berarti kalau begitu Yesus yang mengutus, Yesus yang memberitakan.
Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta, dalam bahasa Yunani erotao, aku akan memohon, aku akan menghibah, aku mengharap, aku bersandar kepada Sang Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan kepada kalian seorang penolong lain. Jadi seibarat seorang gubernur minta ke presiden, Pak Presiden, kenapa kabupaten tempat wilayah saya tugas nih, ada satu wilayah di sana banyak hama babi. Boleh nggak kamu kirimkan seorang yang ahli untuk menghapuskan atau membasmi hama babi yang ada di kabupaten? Boleh, kata presiden. Diutuslah kemudian dokter ke provinsi. Yang ada di provinsi, gubernur berkata kepada bupati, hei bupati, aku mengirim seorang dokter ke kamu ya. Maka narasi orang-orang yang tidak memiliki wawasan luas akan berkata, wow, hebat kali gubernur kita mengutus seorang dokter, berarti dia hebat ya. Padahal sebelumnya dia minta dulu kepada presiden. Aku akan minta kepada Bapak Sang Sumber agar Bapak memberikan kepada kalian seorang penolong lain. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang, memang sudah dikatakan, wa is qala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Ya Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian untuk mengajak kalian meneguhkan hati-hati kalian kepada hukum Torah yang dibawa oleh Nabi Musa yang datang sebelum aku, dan memberikan kabar gembira, kabar bahagia, kabar sejahtera, damai sejahtera akan datangnya seorang penolong setelahku bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan dalam Al-Quran. Jadi kalau dikatakan berarti dia terlalu ejakulasi dini mengambil keputusan. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apa kata beliau? Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penolong lain itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya penolongnya datang, supaya roh kebenaran itu datang. Nah sekarang kita uji. Ada kisi, nanti langsung disanggah aja kalau sudah mau disanggah. Ada cara menguji kita terkait dengan penghibur yang datang setelah Yesus. Yang pertama kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah tuh, berarti ada poin-poin kisi-kisi, hukum-hukum yang Yesus ingin ajarkan pada zaman itu, tapi orang Yahudi belum sanggup untuk menjalankan. Entah itu karena mereka memang zamannya belum bisa, entah itu karena fasilitasnya belum mendukung, atau entah karena mereka memang adalah masih darah orang-orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan, sehingga dalam dirinya pembangkangan atau kekufuran terhadap apa yang diutus oleh Tuhan itu masih kental, sehingga Tuhan mengirim manusia suci untuk menjadikan hukumnya sebagai pondasi akhir sampai kiamat kepada orang yang sudah agak jauh dari pembangkang dan keturunan yang tegar tengkuk. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di Matius 23 nomor 34, 35, 36, 37, mereka orang-orang pembangkang kepada Nabi Musa dan seterusnya ini adalah keturunan. Pakai keturunan di situ. Keturunan ular-ular. Keturunan ular beludak. Yang meski ketika kemudian Al-Quran diutus, diwahyukan pada zaman itu pun, pasti juga mereka akan ganti, mereka akan ganggu, mereka akan ini dan itu. Seperti yang terjadi terhadap Torah, Zabur dan Injil. Al-Quran tidak boleh. Makanya dia agak dijauhkan dari keturunan ular-ular. Kemudian saudara, itu kisi. Nah sekarang kita lihat. Apabila ia datang,
dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Satu, ini tolong dicermati. Saya minta saudara yang berdiskusi dengan saya, ini IQ-nya saya mohon wawasannya diperluas dulu. Cakrawala berpikir itu harus punya loncatan selangkah lebih maju daripada jemaat biasa. Ketika Yesus mengatakan roh kebenaran itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Dunia loh, dunia. Berarti dunia sudah tercemar. Kalau dulu perintah Tuhannya hanya datang kepada Bani Israel, di belahan dunia lain ada orang menyembah pohon, menyembah sepatu, itu belum tercemar dunia. Kenapa? Pada diri mereka belum ada nabi, belum ada rasul diutus kepada mereka. Kalau di luar Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang makan babi, mereka yang di luar Yahudi bukan dihukum sebagai pelanggar Taurat, pelanggar hukum Tuhan. Di luar Yahudi sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka berpesta pora, minuman keras, mereka tidak dihitung hukuman apa melanggar, mencemarkan dunia. Kenapa? Karena hukuman yang datang pada zaman itu hanya mengikat Bani Israel. Di luar Bani Israel makan babi nggak apa-apa, tidak bersunat nggak apa-apa, menyembah kolak, mangkok kolak boleh nggak? Boleh. Berdosa nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada aturan yang datang kepada mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, zaman keadaan dunia sudah kayak mana? Keadaan dunia sudah muncul penyesat penguasa alam gelap yang memerintahkan menyembah kepada makhluk selain dari Tuhannya Bani Israel, dan kuasa gelap mengajarkan kepada setiap insan yang ditemuinya di depannya dengan mengatakan Tuhannya Bani Israel itu sudah menjelma menjadi sosok bernama Yesus. Maka sebelum Islam datang, dunia sudah dipenuhi konsep pagan penyesat seperti itu. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang mengajarkan Tuhannya Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjelma menjadi bayi. Belum. Sebelum Nabi Muhammad datang, belum ada kemudian yang mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu adalah manusia. Belum ada. Namun belum ada perintah kemudian untuk menghapuskan dosa ke seluruh dunia. Belum ada. Belum ada. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang, kata Yesus, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena sekelilingnya sudah merebak penyembahan terhadap berhala, mengatasnamakan Tuhannya para nabi. Dulu sebelum ada Kristen, merebak ke seluruh dunia dengan membawa konsep Tuhannya Bani Israel turun ke bumi menjadi bayi. Mau orang-orang pada zaman itu menyembah kuaci, menyembah sikat gigi, menyembah kondom bekas sekalipun, sebelum ada Kristen, di luar Yahudi belum dihitung dosa. Tapi setelah Kristen datang, dunia kegelapan datang, kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Aku tidak lama lagi berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan dia akan menyesatkan dunia. Lukas 22 nomor 5352. Kata Yesus, saatnya setelah kalian melakukan prosesi penangkapan terhadap oknum yang kalian sebut Yesus, saatnya inilah waktu kalian berkarya dan inilah saatnya kuasa kegelapan berkuasa. Nah, Yesus memberikan sinyal penyaliban itu adalah cikal awal mula-mula dunia dikuasai alam kegelapan. Yesus yang berkata, bukan Bang Suma, silakan Anda lirik di dalam Lukas 22 nomor 53. Apa kata Yesus setelah merencana penangkapan? Oh, ternyata sudah saatnya dunia ini dipenuhi oleh kuasa gelap. Terjadilah penangkapan. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan berubah menjadi bayi
sang bayi yang nabi berubah menjadi Tuhan. Ini yang disebarkan oleh Kristen ke seluruh dunia, sehingga seluruh belahan dunia sudah mengalami dosa. Kenapa? Memfitnah pencipta langit dan bumi menjadi bayi dan mati dibunuh oleh manusia. Begitu Nabi Muhammad datang, dia membersihkan dunia, dia menginsapkan dunia akan kebenaran, penghakiman dan dosa. Itu. Jadi Islam datang berdasarkan dengan Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, tugasnya adalah menghapuskan ajaran paganisme Kristen. Kalau yang tidak mau dihapuskan konsep Kristen di dalam dirinya, ya berarti penghuni neraka. Yang masih mau sadar, berarti mereka masih dibersihkan oleh sang roh kebenaran tersebut. Ini fakta. Roh kebenaran itu tercermin, kata Yesus. Apa katanya? Kamu boleh melihat roh kebenaran itu adalah mereka akan memuliakan aku. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara Kristenku yang masih bisa tersentuh hidayah, kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Saya berdiri di samping Pak Bom-Bom. Ditanya, wahai engkau saudara Suma, saya paman, Yesus itu menurutmu manusia mulia? Ya, suci? Ya, tersentuh dengan sesuatu yang hina? Tidak. Pernah ditampar? Enggak. Diludahin? Oh, enggak mungkin. Terus ditonjok? Enggak mungkin, mustahil. Ditombak? Enggak mungkin. Mati terkutuk? Oh, mustahil. Kenapa bisa Bang Zuma? Beliau wakil Tuhan. Berkata A saja, kalau dia minta kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ya Bapa, pindahkan matahari dari timur ke barat, maka itu pun akan terjadi. Bagaimana mungkin bisa tersentuh? Sedangkan subhanallah, sedangkan Bapak yang telah mengutusnya sendiri yang mengikrarkan, Bapak yang mengutus dia sendiri yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin bisa dihinakan, dinistakan? Jadi bagi saya paman, Yesus adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang jangankan dibunuh, kena panu saja Tuhan gak izinkan. Hei, siapa yang menuntun Bang Suma berkata seperti itu? Kalau bukan roh yang ada di dalam diri Bang Suma, lalu siapa? Berarti roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh yang memuliakan Yesus. Berarti roh yang ada dalam diri Bang Suma ini adalah roh kebenaran. Haram bagi kami umat Islam menghinakan manusia yang datang kepada Bani Israel. Lahir susah payah ibunya mengandung, diusir, diungsikan, dihinakan oleh orang-orang Israel, pembangkang, manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah. Berapa utusan datang kepada mereka, berapa kitab suci beruntun datang kepada mereka, mereka senantiasa ingkar, tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memberikan mukjizat terakhir. Oke, dulu aku memuliakan kalian, kalian adalah bangsa pilihanku, terakhir aku kasih kau kesempatan, kata Allah. Aku utus nabiku tanpa ayah, aku berikan kepadamu mukjizat, kuperlihatkan samamu. Mau sampai kapan kalian tegar tengkuk? Diutuslah kemudian Nabi Isa Yesus alaihi salam ke tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tegar tengkuk itu tetap aja berlaku. Jangankan memuliakan, tidak cukup penghinaan, dan penghinaan yang dilontarkan kepada Yesus. Mereka sepakat membunuhnya. Di ujung kehidupan Yesus di bumi, mereka membuat tipu muslihat. Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu demi sekedar untuk membunuh mereka, demi mereka mentuhankan hawa nafsu mereka. Belum cukup sampai di situ penghinaannya.
Mereka kemudian mengarang-ngarang cerita kalau dia Nabi ini adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa-dosa para pelaku maksiat. Kehinaan apa lagi yang ditorehkan oleh agama sebelah terhadap oknum ini? Sementara dia berkata, apabila ia datang dia akan memuliakan aku. Umatnya Nabi Muhammad tak ada satupun yang berani kemudian untuk menghinakan sosok yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Bagaimana dengan saudara Kristen? Bom dipanggil, sini Bom. Ya paman, Yesus itu menurut kau memang dia datang ke bumi ini adalah inkarnasi Tuhan kah? Oh iya dong. Oh, jadi Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya dia kan maha kuasa, paman. Oh jadi maha kuasa itu maksudnya bisa berhenti meninggalkan kemahakuasaannya menjadi bayi gitu. Oh iya kan dia maha kuasa. Oke, dia maha kuasa. Mampu ndak dia kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Mampu. Terus kenapa dia turun? Ya karena udah terlanjur mati, bang. Nah sebelum mati dia ditampar nggak? Oh ditampar, diludahin juga, diludahin. Mau nggak kamu aku ludahin wajahmu, Bom? Bom, mau nggak aku ludahin wajahmu? Nggak mau lah. Kenapa? Apakah meludahi wajahmu itu penghinaan atau kemuliaan? Kalau aku meludahi wajahmu itu memuliakan atau menghinakan? Oh menghinakan lah. Terus orang-orang yang menertawakan kamu, yang menerima semua itu ikut menghinakan. Iya kalau mereka menerima kalau saya diludahin berarti artinya dia menerima saya dihinakan. Kalau saya tampar mukamu, Bom, itu memuliakan atau tidak? Oh tidaklah. Terus orang-orang yang menerima kalau kau itu ditampar, menerima bahwa kamu itu mulia atau kamu dihinakan? Ya berarti mereka menerima saya dihinakan dong, Bang. Oh gitu. Terus kalau kau digantung, diseret kayak maling ayam, pakaianmu dibagi-bagi sampai kau telanjang, habis itu kau dikasih naik di atas salib, ditonton banyak orang, ribuan orang, habis itu kau ditombak, itu kau dimuliakan. Wah, maling ayam aja tahu Pak, kalau digituin itu dihinakan. Nah sekarang roh apa yang ada di dalam dirimu, Bom, yang mengaminkan Yesus itu manusia suci itu diperlakukan seperti maling ayam? Roh apa yang menuntunmu untuk beriman percaya kepada keadaan itu? Bukankah roh kebenaran itu ketika hinggap pada orang-orang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus, bukan malah menghinakan. Sekarang kutanya samamu, wahai Bom, pada zaman Yesus ada nggak orang yang kemudian dikutuk oleh Elohim selain Yesus? Ada. Siapa? Yudas. Apa alasanmu? Karena diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, pintar Bom memang kadang-kadang. Sekarang saya tanya, yang mana yang menerima suap, Yesus atau Yudas? Yudas, paman. Terus yang dikutuk oleh Elohim siapa? Yudas, paman. Terus yang mati terkutuk di atas salib siapa? Yesus, paman. Kok kamu pingin kali dia dihinakan? Kok pingin kali? Kenapa kau pingin kali dia dihinakan? Kenapa? Roh apa yang ada dalam dirimu? Hah? Ular naga, paman. Oh pantas. Jadi itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya sederhana. Untuk mengetahui di mana Roh Kudus itu bekerja, di Islam atau di Kristen. Apabila ia datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Lihat aja sekarang, siapa yang memuliakan Yesus? Islam ke? Kristen ke? Gak usah capek-capek. Mereka memuliakan. Oh, buktinya apa? Mereka menuhankan Yesus. Saudara, wakil presiden ketika kamu sambut dengan umbul-umbul, bendera-bendera, spanduk-spanduk, pamflet-pamflet, selamat datang Presidenku Gibran. Kira-kira malu nggak wakil presiden ini kepada presiden?
karena dia disambut sebagai presiden di kota Anda. Malu nggak kira-kira nanti ketika Pak Gibran kembali ke istana, loh, kok kamu disambut sebagai presiden di sana? Entahlah Pak, memang bajingan orang sana, buta huruf. Udah jelas-jelas saya wakil kok dibilangnya saya ini presiden. Malu nggak Gibran digituin? Malu. Berarti yang ada menyambutnya sebagai presiden ini koplak kan? Koplak. Begitulah Yesus. Makanya di dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan engkau selain daripada aku, wahai Isa? Tidak ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan itu. Nah, sekarang Yesus ada enggak hal yang sama dalam Al-Quran menyatakan hal seperti itu? Ada. Tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, tidak semua orang memanggil aku pemimpin, tidak semua orang memanggil aku pahlawan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah tuh, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan apa yang kau kehendaki, yaitu mengajarkan menyembah engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengakui aku adalah Rasul utusanmu. Kepada mereka, karena Pak Gibran malu, maka keluarlah surat penggantian gubernur, ganti wali kotanya, ganti kapoldanya. Mereka tidak bisa mendidik rakyatnya dengan baik, sampai saya dikatakan presiden, memalukan saya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini yang terjadi, ini fakta. Jadi saudara, kalau berbicara mengenai roh kebenaran, satu lagi, terakhir, tolong ditanggapi Bang Indra, terima kasih barakallahu fikum. Tolong ditanggapin kalau saya salah. Tolak ukur janji Abraham kepada keturunannya, janji Allah kepada keturunannya. Apa janji Abraham kepada keturunannya dan kepada dunia ini? Dalam Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhan di sana? Olehmu wahai Abraham, seluruh dunia, seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Siapa yang memberkati engkau, maka aku berkati dia. Dan siapa yang mengutuk engkau, maka aku kutuk dia. Indonesia aja dulu, skala kecil aja dulu. Ketika umat Islam masuk ke Nusantara ini, Indonesia penuh dengan umat Islam, maka Indonesia penuh dengan berkah Tuhan. Kenapa? Umat Islam lisannya setiap saat, apa yang terlontar dari lisannya umat Islam? Allah memberkati Abraham dan keturunannya. 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 Itu digaungkan oleh umat Islam sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang malam. Hanya itu yang terlontar dari mulutnya. Abraham alaihissalam diberkati oleh Allah dan juga keturunannya. Keturunan Abraham alaihissalam diberkati oleh Allah dan keturunannya. Jadi gaungan, andai saja kita bisa melihat suara umat Islam itu keluar dari mulutnya setiap hari berupa cahaya hijau, maka Indonesia tidak pernah berhenti terputus cahaya hijau dari mulut-mulut umat Islam menggaung sampai ke langit ketujuh. Siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati mereka. Bagaimana dengan sebaliknya? Siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan kutuk mereka. Kita lihat orang Kristen. Kalau Indonesia ini penuh dengan orang Kristen, tanya mereka, saudaraku Kristen, ada nggak anak Abraham yang merupakan anak zina atau anak tidak sah? Ada. Siapa? Ismail. Berarti dengan kata lain, orang Kristen sudah mengutuk Abraham dengan mengatakan Ismail bukan anak yang sah. Wahai saudara Kristen, ya, ada nggak perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham yang tidak boleh dibatalkan? Ada. Apa itu? Sunat. Oh,
Kalian sunat? Enggak. Kenapa kamu enggak sunat? Ya itu kan cuma untuk Abraham. Yesus sunat. Kenapa bisa? Karena dia keturunannya. Loh, bukankah dalam agamamu kamu mengaku pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Terus kenapa kamu enggak ikutin? Itu kan hanya untuk hanya untuk gaya-gayaan aja biar keren. Dikutuk. Abraham menyembah berapa Tuhan? Satu, yuk. Tiga pribadi dalam satu apa? Satu karung, satu hakikat. Abraham mengajarkan menyembah kepada ilah yang satu, ya. Abraham mencontohkan mempersembahkan kurban. Iya, apa kurbannya Abraham? Itu sudah nggak disuka bang sama Tuhan. Apa kurbannya? Hewan. Nah, kamu kurbanmu apa? Manusia, bahkan Tuhan. Kembali kepada Abraham, siapa yang mengutuk Abraham? Maka dia sama mengutuk. Siapa yang mengutuk Abraham, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Sekarang gini, ketika orang Kristen ditanya, saudara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ditanya tuh, kapan Paulus menganiaya Yesus? Enggak bang Zuma, maksudnya di situ menganiaya murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus. Oke. Kalau mengutuk keturunan Abraham, sama enggak mengutuk Abraham? Siapa yang mengimani Yesus mati terkutuk di atas salib? Islam atau Kristen? Kristen bang. Mengutuk keturunan Abraham apa sama dengan mengutuk Abraham? Ya juga sih, sama aja. Berarti kalian kelompok yang mengutuk Abraham kan? Yes. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ingat, Abraham itu artinya bapak bangsa-bangsa. Berarti ketika penamaan Abraham itu terkait dengan keturunannya. Siapa yang mengutuk keturunan Abraham, itu sama halnya mengutuk Abraham itu sendiri. Jadi kalau Indonesia penuh dengan Kristen, ya sebaliknya di Islam. Kalau Indonesia penuh Islam, Indonesia akan diberkati oleh pencipta langit dan bumi, karena Indonesia penuh dengan lisan yang memberkati Abraham. Sebaliknya kalau Kristen yang ada, Abraham sunat, mereka tidak sunat. Abraham menyembah kepada Tuhan tanpa merasa kekurangan, nambah-nambahin Tuhan manusia, Tuhan burung merpati, cuma satu Tuhan, mereka tidak suka. Abraham mengajarkan mempersembahkan kurban binatang. Imamat 1 nomor 2 kepada keturunannya harus persembahan binatang. Mereka juga nggak suka, harus diganti menjadi korban Tuhan, dia yang mati menebus dosa. Maka silakan Anda pikirkan sendiri, siapakah roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Apakah yang ada pada diri Kristen atau ada yang ada pada diri Nabi Muhammad dan juga pengikutnya? Sekira begitu, terima kasih atas ruang ini. Saya minta disanggah tapi ternyata tidak ada yang menyanggah, atau mungkin pada tidur semua teman-teman kita di sini. Terima kasih Bang Agus Salem, barakallahu fik. Silakan. Ya, silakan Bang Mister Dar dibuka mute-nya. Sebelumnya siapa dulu? Eloba ini siapa? Selamat siang El Lobo Blanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustadz Arif, Kang Dito, Waalaikumsalam dan semuanya. Bang Indra, syukron. Bang Indra, lanjut. Ya, El Lobo kalau nggak ngomong saya turunkan. El Lobo saya ganti dengan Kristen yang lain. Silakan Mister Dar, dibuka mute-nya Mister Dar. Ya, saya bingung nih mau menanggapi yang mana, soalnya sudah panjang lebar tadi penjelasan yang cuma ini. Jadi yang mana yang mau kita bahas nih Bang? Soalnya terserah aja saudaraku, yang mana yang Anda anggap sensitif untuk segera dituntaskan, untuk dibicarakan, untuk bisa lebih jelas. roh tadi ya, penghibur itu.
jaringan saya ya. Bukan Gurunda, jaringan Mr. Dar. Oh, Atau ada anak kecil barusan itu. Silakan Mr. Dar. Bang Arif, Iya, Gurunda. ada nggak singkong yang isinya kelapa parut dengan gula merah di situ? Nggak ada. Sorry tadi ada anak-anak lagi mau belanja. Kaneta naik, Kaneta. Begini, Bang Zuma, saya Silakan, menanggapi silakan. juga. Baik, Tadi baik. kan Bang juga hampir mirip juga dengan Kang Dito ataupun Bang Felix tadi ya. Penjelasan Oh ya, kami satu guru memang, Bang. Iya, maksudnya Iya, lanjut. tentang akan datang penghibur itu kalau kita melihat di Yohanes 14 tadi ayat 17 itu mengatakan roh itu akan bersaksi tentang Yesus atau Yesua di situ ya. Jadi kalau kita melihat secara ini ya, iman saya tentu yang disaksikannya adalah tentang penebusan, karya keselamatan yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama atau disebut itu apa, kitab Taurat ya gitu ya kalau dalam Islam ya, perjanjian lama itu, dan digenapi pada kedatangan Yesus itu dan kepada para murid-muridnya. Ya, masih rame, Mr. Dar. Rame anak-anak. Kaneta, selamat siang Kaneta. Kalau singkong berisi gula merah ada Gurunda di tempat saya. Ada ya. Nanti kirim lewat email, Bang. Kaneta, apa mewakili teman Kristen yang di atas, Kaneta? Iya. Emang si Dar itu udahan? Ya, Bang Dar itu masih melayani pelanggannya. Dia sambil jaga toko sebenarnya. Oh, iya. Cuma rumah saya juga berisik, ini ada tukang lagi ngebangun. Ya, nggak apa-apa. Tapi tidak mengganggu kok. Saya tanggapin yang tadi boleh? Oh, ya, silakan Gurunda. Iya, Silakan. baik. Jadi data nomor 17 yaitu roh kebenaran. Jadi kesimpulan saya roh kebenaran tadi itu kami ya di Islam ya. Itu kesimpulan kami. Karena tadi saya sudah memberikan ilustrasi Bang Suma, bom-bom, ternyata nampak kelihatan roh kebenaran itu bekerja di mana. Nah, data yang disajikan saudara kita, saudara Dar, mudah-mudahan beliau dengarkan. Dunia tidak dapat menerima dia. Ini zaman Yesus. Nabi Muhammad belum bisa diterima. Makanya Yesus mengatakan, kalian belum sanggup untuk menerimanya. Kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sejak Nabi Ismail alaihissalam diungsikan kemudian diusir, itu memang tidak pernah berjaya keturunannya. Tak ada yang mengenal. Yang dikenal hanya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Daud, Salomo, Yahya. Itu yang dikenal tuh. Nabi Muhammad, jangankan beliau, kakeknya aja nggak dikenal, tenggelam karena dia adalah batu penjuru yang dibuang. Tetapi kamu mengenal dia. Nah, di sini poinnya. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa maksudnya nih? Kamu di situ adalah Bani Israel, Hawariyun, murid-murid Yesus yang mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, utusan pencipta langit dan bumi. Jadi apa yang ada dalam diri-diri murid-murid Yesus,
itu adalah apa yang ada pada diri kami umat Islam. Mari saya buktikan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada dia, murid-muridku, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti yang ada di dalam murid-murid Yesus adalah Yesus itu Rasulullah. Yesus itu utusan Allah, datang ke Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan menyembah kepada Allah yang Ahad. Ajaran itu dibawa kembali oleh Nabi Muhammad. Andai saja murid-murid Yesus hidup di zaman Nabi Muhammad, maka apa yang ada dalam diri murid-murid itu sama dengan apa yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad. Siapa Yesus menurut engkau, wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata beliau adalah Rasul utusan Allah yang suci kepada kalian Bani Israel. Oke, setuju. Apa dia selain itu, wahai Nabi Muhammad? Beliau adalah Nabi yang suci yang datang kepada kalian mengajarkan hikmat Injil dan Torah. Wow, keren. Betul, wahai Nabi Muhammad. Lalu siapa beliau lagi menurut kamu, wahai Nabi Muhammad? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai dari kalian kepada Tuhan pencipta dan langit dan bumi tanpa beriman kepada dia sebagai jalan menuju dia pencipta. Wow, keren. Jadi apa yang ada pada diri kalian ada pada penghibur tersebut. Dia akan diam bersama dengan kamu. Nah, mari kita bandingkan. Itu tadi Nabi Muhammad. Sekarang kita bandingkan dengan Paulus. Kita urai ya, roh kebenaran masih poin itu. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Pada saat itu dunia sudah makan babi enggak? Makan babi. Masa enggak bisa terima? Zaman itu Romawi Yunani sudah menyembah kepada dewa-dewa enggak? Udah menyembah kepada dewa-dewa. Zaman itu mereka enggak bersunat enggak? Iya, enggak bersunat. Apakah itu tidak dikenal? Oh, dikenal banget. Sudah dikenal. Apakah mereka beribadah di kuil-kuil yang ada patung-patung? Oh, itu kerjanya mereka. Berarti tidak ada di Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita urai. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Menyertai kamu. Roh kebenaran datang enggak kepada murid-murid Yesus? Datang. Murid-murid Yesus menyembah enggak kepada tiga pribadi Tuhan? Enggak. Berarti yang menyertai orang Kristen ini siapa? Roh kebenaran atau apa? Bukan. Murid-murid Yesus bersunat gak? Bersunat. Kristen bersunat gak? Enggak. Itu roh apa yang ada dalam diri mereka? Murid-murid Yesus makan babi enggak? Enggak. Murid Paulus makan babi? Makan babi. Roh apa yang ada pada diri mereka? Murid-murid Yesus ibadah hari Sabtu enggak? Yes. Mereka Kristen menyembah hari Sabtu enggak? Enggak, Minggu. Roh apa yang ada pada diri mereka? Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selamanya. Nah, Mana roh-roh yang ada, mana ajaran yang ada, mana roh kebenaran yang ada dalam diri murid-murid Yesus? Pindah ke mana? Ke Islam atau ke Kristen? Tuh, jelas tuh. Pembedanya sangat jelas. Apabila ia datang, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, wahai muridku, mengenal dia. Jadi kalau murid Yesus bertemu dengan muridnya Nabi Muhammad, sama-sama beriman Yesus itu Rasul, babi itu haram, Qul huwallahu ahad, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad, sama. Injil adalah ketetapan Tuhan yang datang ke tengah Bani Israel, sama. Sedangkan roh kesesatan itu, sabar 30 detik. Roh kesesatan itu kelihatan dari buahnya. Gimana roh kesesatan itu? Roh gelap itu selalu bertentangan dengan firman aturan-aturan Tuhan. Jadi roh kegelapan selalu bertentangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, wahai Adam, jangan kau mendekati pohon buah kebenaran dan jahat. Iblisnya datang, dekati, makan, itu tidak masalah. Ketika kemudian Tuhan datang mengajarkan sunat, iblisnya datang, jangan bersunat. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, setannya datang, makan aja babi.
Ketika kebenaran datang, Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan manusia. Roh jahatnya datang, enggak, dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Roh jahat akan selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Itu kuncinya. Silakan. Ini ya, dalam Alkitab tidak pernah itu Allah atau siapapun itu mengutuk Ismail. Ada di Kejadian 21 ayat mulai dari ayat 11, tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, sebab kepadamu haruslah engkau dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, itu Allah juga katakan di Kejadian 17 ayat 20 tentang Ismail. Ini kalau dibaca dari ayat 18 ya. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Jadi Allah tidak mengutuk Ismail, malah di sini dikatakan Ismail akan diberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 bangsa, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Nah, tapi apa maksud Allah dengan menyatakan berkali-kali bahwa yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak? Itu maksudnya berkat rohani yang akan Allah curahkan melalui keturunan Ishak. Kalau diperhatikan, Yesus Kristus itu lahir dari garis keturunan Ishak. Nah, kalau dalam Alkitab tuh berkat ada dua, berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau dilihat, Ismail itu diberikan Allah berkat jasmani. Jadi keturunannya banyak. Ada tadi apa itu? Ia akan memperanakan 12 raja ya. Nah, tapi berkat rohani itu adalah pemulihan hubungan manusia dengan Allah ya, yang mencakup janji-janji Allah tentang hubungan pribadi dengan Allah. Jadi manusia yang tadinya terpisah jauh dengan Allah itu bisa memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Lalu pengampunan dosa, ini paling penting, pengampunan dosa, hidup kekal. Lalu janji datangnya Mesias sebagai juru selamat itu digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Lalu tadi dikatakan roh kebenaran, roh penghibur itu bukan roh kebenaran itu atau roh penghibur itu adalah Roh Kudus, bukan pihak-pihak lain ya, apalagi yang tidak ada dalam Alkitab. Itu ada di Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Ini ciri-cirinya ya, namanya disebut ayat 17 mulai dari ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi roh kebenaran itu atau roh penghibur atau Roh Kudus itu syaratnya apa atau ciri-cirinya itu menyertai selama-lamanya. Siapa yang bisa menyertai orang percaya sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, sampai akhir hayat ya. Lalu dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi rohnya ini tidak terlihat, tidak seperti manusia biasa. Kalau dunia tidak mengenal, tapi kalau orang-orang yang menerima Yesus Kristus itu bisa melihat dan bisa mengenalnya. Karena di Yohanes 1 itu kan
ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ciri-ciri dunia mayoritas itu tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Roh Kudusnya juga dan menolaknya. Tapi kalau ada suatu tokoh terlalu bersahabat dengan dunia, diterima, dikagumi, dipuji-puji di mana-mana, bahkan kalau dikatakan dia mewakili gereja Kristus, itu sebenarnya itu bukan tanda bahwa dia memiliki roh kebenaran dalam dirinya. Lalu salah satu ciri penghibur atau Roh Kudus itu adalah dia akan mengajarkan, ayat 26, segala sesuatu kepadamu, kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lalu sebenarnya Roh Kudus ini apa? Atau roh kebenaran. Yesus itu kan dia berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada satu tokoh atau satu manusia pun di dunia ini yang pernah mengatakan kalimat ini kecuali Yesus Kristus, ya. Bahwa dia adalah jalan dan sekaligus juga kebenaran, dan Roh Kudus juga adalah roh kebenaran dan hidup. Kalau ikut jalan Kristus, mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran yang berasal dari Bapa, tidak ada kebohongan atau dusta, dan mendapatkan atau memperoleh hidup kekal. Itu adalah berkat rohani yang Allah janjikan kepada Abraham. Jadi sebenarnya dari mana lalu Abraham itu keturunannya itu yang mana? Kalau Ismail itu menjadi bangsa yang besar, keturunan Abraham itu dari mana kita bisa tahu Allah memenuhi janjinya bahwa keturunan Abraham juga akan menjadi seperti bintang-bintang di langit? Dari Galatia 3 ayat 7. Mulai dari ayat 6, ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Oke, Dan boleh kitab suci belum selesai, Pak. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan itu diberkati. jemaat setan, itu jemaat iblis itu. Yang Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka Kalau naik moderator udah menanggur, Bu, kayak Anda standby lah ya. Iya, Anda kan Kristen, tidak ada bagian dari keturunan Abraham. Kalian di luar garis. Jadi gini, saya awali gini terkait dengan lelucon yang Ibu panjang lebar tadi, ya. Nah, tunggu, saya belum selesai, Pak. Emang hati panas Kalau ya kalau moderator dengar udah sesuatu. bilang Ibu berhenti. Bukan, Anda kan bukan keturunan Abraham. Anda siapa? Kristen. Anda penumpang gelap. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Wahai umat Islam, apakah kalian masih mengharapkan harapan yang sangat-sangat kepada mereka dan kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Mari saya buktikan kalau orang-orang kafir mengubah daripada firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Anda kalau tidak salah tadi membaca Kejadian 17. Anda membaca bahwasanya keturunanmu itu hanya berlaku pada Ishak. Itu kebohongan yang dibongkar oleh Bible itu sendiri. Dikatakan firman Tuhan Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku itu, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Keturunanmu
Jadi kalau ada data mengatakan yang dimaksud keturunan Abraham itu hanyalah Ishak, itu bohong dan kebohongan itu dibongkar oleh Bible. Saya kasih bukti. Perjanjian kekal itu hanya berlaku kepada keturunanmu. Apa perjanjian kekal yang aku berikan kepada Abraham dan keturunannya? Sunat. Nah, siapa yang disunat bersama dengan Abraham? Subhanallah. Ternyata sebelum Ishak disunat, Nabiullah Ismail lebih dulu disunat. Dalilnya, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ismail dan Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ishak belum ada, belum lahir. Tapi Abraham dan anak pertamanya, anak tunggalnya, anak semata wayangnya sudah disunat duluan. Berarti Ismail itu anaknya. Siapa yang mengatakan Abraham itu memiliki anak tapi tidak dianggap? Buktinya Ismail pertama kali yang disunat di antara kedua anaknya. Itu perjanjian kekal kepada Abraham, kepada anaknya dan keturunannya. Ternyata Bible sendiri melalui Kejadian 17 mengakui kalau Ismail itu adalah anaknya Abraham. Berarti yang menjalankan perjanjian kekal adalah Ismail. Nah ini kalau suka merubah-rubah kitab sendiri, terjemahan aja yang dipakai, ketahuan sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, tapi sesungguhnya penipuan mereka hanya mereka telan sendiri. Kemudian menyertai selama-lamanya. Tanda-tanda roh kebenaran menyertai selama-lamanya katanya. Hai, Yesus berkata, ini tolak ukurnya. Tadi saya sudah menjelaskan, tolak ukurnya adalah sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu. Murid-muridnya sunat enggak? Sunat. Kristen? Enggak. Itu menyertai selama-lamanya? Enggak dong. Jadi apa yang ada pada diri murid Yesus itu ada pada roh kebenaran. Umat Islam sedunia mengakui bahwa Yesus adalah utusan Tuhan bagi Bani Israel. Yesus mengajarkan itu enggak kepada murid-muridnya? Yes. Percaya enggak? Percaya. Akulah jalan, akulah kebenaran. Betul. Kalau Yesus anak Maria adalah jalan kebenaran, terus kenapa diganti dengan Yesus yang punya tato? Kenapa mengikuti kepada makhluk roh yang bertato katanya? Kenapa mengikuti makhluk yang keluar sebagai tanda angkatan jahat kepada penjahat? Kenapa menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Sedangkan ketika Yesus mengatakan roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekarang, siapa yang memegang teguh ajaran Yesus? Islam atau Kristen? Contoh, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini dipegang oleh murid Yesus, dipegang oleh umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Tidak. Umat Kristen tidak memegang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Tapi umat Kristen memegang, bukan kamu satu-satunya Tuhan, wahai Bapa, sebab yang keluar dari rahim Maria, yang keluar dari kuburan itu juga adalah Tuhan, sehakikat dengan kamu. Apakah itu ajaran Yesus? Sudah bukan lagi. Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi, barang siapa yang merubah Torah, barang siapa yang tidak bersunat, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Bagaimana dengan Kristen? Masih bersunat? Enggak. Makan babi? Yes. Semua dirubahnya. Bahkan Kristen menganggap bahwa
Hukum Tuhan yang datang kepada Yesus itu adalah sampah, tinja. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, ketika dikatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya dan dia akan diam di dalam kamu, maksudnya ajaran Yesus yang datang kepada muridnya itu tetap ada sampai kiamat. Kalau di Kristen, semua ajaran yang datang kepada murid Yesus itu dirubah, dihilangkan, dilenyapkan. Tak ada sedikit pun yang tersisa. Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel, murid Yesus, yang merubah 100% ajaran murid Yesus, lalu mengakui mereka pengikut Yesus. Mereka mendudukkan diri mereka di tempat yang suci sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ajaran mereka adalah ajaran kuasa gelap. Jadi di Kristen itu, contoh ya, contoh. Murid Yesus bersunat. Itu roh kebenaran tuh. Murid Nabi Muhammad bersunat. Apakah wajibnya sunat kepada Bani Israel menemani orang-orang Islam? Yes. Apakah ajaran wajibnya sunat bagi Bani Israel masih menemani umat Islam sampai hari kiamat? Yes. Apakah ajaran sunat yang menemani murid Yesus masih ada di Kristen? Nggak ada. Lalu yang berdiam di dalam kamu itu apa? Enggak ada. Adanya di Islam. Tempat berdiamnya itu hanya di Islam, bukan di Kristen. Kalau orang Yahudi ketemu dengan umat Islam, kemudian ada menu makanan babi, maka umat Islam dan umat Yahudi meninggalkan meja tersebut. Tapi kalau Kristen lihat babi, baru jarak 3 meter, mulut sudah sampai ke meja. Sama enggak? Berdiam enggak? Apa yang ada dalam diri murid Yesus dengan di Kristen? Enggak. Jadi Kristen ini hanya pandai-pandaian, karena sesungguhnya Yahudi adalah keturunan Ishak, Islam adalah keturunan Ismail. Kristen ini entah keturunan siapa. Mau tahu? Mau tahu Kristen ini keturunan siapa? Mau? 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 Kristen mau keturunan siapa? Baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau aku disalibkan. Itulah mereka Kristen. Silakan Anda tanggapi, jangan terlalu melebar, fokus ada kepada data. Kalau ada data silakan. Ingat, saya sudah membantah bahwa yang dianggap anak di situ adalah Ismail, yang dianggap keturunan di situ adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya ketika dalam kejadian 17 itu jelas berbunyi di sana bahwa keturunan mula dan anak mula. Di situ dikatakan di data 27, 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, anaknya. Jadi siapa yang mengatakan Ismail bukan anak Abraham, siapa yang mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, dia adalah orang yang mengutuk Abraham. Dengan demikian mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Ya, silakan, Kanita. Ya, Pak Arif, tolong jangan di-mute melulu, Pak Arif. Iya, asalkan Ini fokus ya. ya pada pertanyaan ya, silakan. Ya, saya dari tadi fokus. Nah, di dalam Alkitab yang memperoleh berkat rohani adalah anak-anak dari keturunan Ismail. Karena dari keturunan Ismail itu lahir sang juru selamat, dan Galatia dikatakan kan, yang disebut keturunan Abraham adalah orang-orang yang percaya, memiliki iman percaya kepada Allah yang benar. Lalu Galatia 3 ya. Olehmu semua bangsa akan diberkati, Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, jadi berkat ini berhubungan sekali dengan iman, ya. Dan katakan ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ingat ya, Galatia 3 ayat 10. Nah, itu tadi dikatakan mengenai sunat. Dalam perjanjian lama itu sunat itu bukanlah jalan keselamatan. Sunat itu hanyalah tanda bahwa ada hubungan perjanjian, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Sama seperti
baptisan di dalam gereja pada zaman sekarang itu hanya sarana menyatakan kepada orang luar bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus. Galatia 3 ayat 10 menyatakan terkutuklah orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Ya, karena apa? Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan supaya manusia kenal bahwa hal-hal yang dia lakukan adalah dosa dan itu akan mengantar dia kepada Yesus Sang Juru Selamat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan semua perintah Allah dengan benar. Nah, karena itu mereka memerlukan Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa mereka, yang mau menggantikan mereka, membayar hutang dosa mereka kepada Allah. Ya. Lalu mengenai Roh Kudus itu tadi tidak jelas ya apa maksudnya disebut-sebut Roh Kudus ada dan hubungannya. Kalau di dalam Yohanes itu dikatakan Roh Kudus itu berdiam sepanjang masa di dalam hati orang percaya. Ya, namanya juga roh dan dia tidak terlihat. Dan begitu orang percaya itu menerima Yesus Kristus, Roh Kudus itu langsung diberikan. Itu yang akan membimbing karena dia adalah Roh kebenaran dan Roh penghibur. Nah, lalu mengenai sunat dan babi itu masih dilakukan oleh orang-orang perjanjian lama, terus masih dilakukan. Nah, tapi tapi kan tadi saya udah katakan di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan. Nah, jadi itu sebenarnya diberikan hanya untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu kedatangan Yesus Kristus, bahwa dia akan datang menggantikan perjanjian Allah yang lama dengan dirinya yang adalah perjanjian baru. Lalu karena itu, walaupun Yesus di dalam Alkitab dikatakan dia disunat, tapi dengan kematiannya itu semua perjanjian yang lama itu sudah batal, diganti dengan keselamatan yang Yesus berikan yang adalah berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan perbuatan. Demikian juga dengan makan babi. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 13 itu Allah sudah menyatakan kepada Petrus itu dia sama seperti Bang Suma, geli sekali dengan babi dan binatang haram. Jadi ketika Allah menunjukkan sekumpulan binatang haram, lalu Allah bilang suruh makan, Petrus menolak 3 kali. Hal itu terjadi, dan yang ketiga Allah katakan, apa yang aku nyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi sebenarnya hukum itu adalah milik Allah, dia yang menciptakan hukum. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama hukum Taurat itu Allah menyatakan babi itu haram, itu memang demikian adanya dan memang ada tujuannya. Tapi itu sudah dibatalkan. Nah, kalau misalnya masih mau melakukan hukum Taurat dengan tujuan untuk keselamatan diri, tidak makan babi, mau disunat supaya Allah menyelamatkan. Dari zaman perjanjian lama itu sudah diajarkan dan diberitahu itu tidak menyelamatkan, itu hanya sekedar tanda. Yang menyelamatkan itu apa? Kalau percaya bahwa ada Sang Juru Selamat yang akan datang yang membebaskan manusia yang sebenarnya adalah hamba dosa. Jadi Abraham pun juga selamat bukan karena dia disunat. Abraham itu selamat karena dia percaya kepada Tuhan. Itu ada di Kejadian 15 ayat 6. Ya. Ini berhubungan juga dengan keturunan rohani. Jadi Kejadian 15 ini Allah menyatakan keturunan Abraham bukan keturunan berdasarkan daging, tapi maksudnya keturunan rohani. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa? Tadinya Abraham bukan orang yang dibenarkan, tapi begitu Abraham percaya, dia diperhitungkan Allah sebagai dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Abraham yang anaknya cuma satu dari Ishak, bisa Allah katakan keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit? Itu terbukti dengan adanya orang-orang yang percaya kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, dalam hati mereka, dalam hidup mereka, berdasarkan iman. Dan orang-orang itu adalah seperti bintang-bintang di langit, banyaknya tersebar di berbagai bangsa di dunia. Sudah Kak Neta? Udah. Ya, Udah silakan. tidur. Oke, baik. Jadi Semangat Kak Neta. Al-Quran. Suara saya kedengaran kan ya? Oh ya, silakan Nurunda. Oke, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Apa kata Allah di sana, sahabat-sahabat sekalian? Di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 ini, Allah Subhanahu mencoba untuk mengajak kita berpikir. Allah mengatakan, Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allah 'alal ilmi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempersembahkan dirinya kepada hawa nafsu, mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang tidak ada pangkalnya dari Tuhan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila mereka diajarkan, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kepada para rasul, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini saudara kita Kristen bernama Ibu Rita mencoba untuk ngarang-ngarang cerita berdasarkan ajaran nenek moyang dia, yaitu nenek moyang Paulus. Yang pertama, dia mengatakan sunat bukan kewajiban. Ya memang tidak wajib bagi Kristen, karena Kristen itu bukan keturunan para nabi. Kristen ini adalah kelompok yang mengikuti keturunan orang-orang yang hanya menuhankan hawa nafsu mereka. Ketika orang Yahudi diperintahkan bersunat, mereka mencoba untuk menggagalkan perintah Tuhan itu. Mereka mencoba untuk melegalkan kemudian membatalkan ajaran Tuhan tersebut. Padahal sunat itu adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Ketika kemudian perintah datang kepada Abraham untuk bersunat anak-anaknya, keturunannya, maka wajib itu dipegang sebagai perjanjian kekal. Makanya Yahudi dan juga bangsa Arab beserta umat Islam itu bersunat. Dari zaman Abraham, zaman Musa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, monyet tidak pernah bersunat. Jadi yang mereka ikuti adalah mereka keturunan monyet mungkin. Jadi ketika ada perintah datang kepada Bani Israel bersunat. Kenapa pula Kristen yang sibuk? Oh, itu sudah dibatalkan, nenekmu kiper. Tidak perlu pembatalan Taurat kepada Kristen, karena Kristen ini hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Kalian yang sibuk sendiri.
nyamar-nyamar seperti domba. Padahal itu serigala. Taurat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kiper, emang lu siapa? Kamu siapa membatalkan hukum Taurat? Kamu itu kelompok dari luar. Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, sunat. Ente jangan mengatakan itu udah dibatalkan. Emang lu siapa? Keturunan monyet. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel. Musa telah memberikan berkat kepada Bani Israel, memerintahkan hukum Taurat kepada mereka, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Itu berkat untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, EGP. Apa bedanya dengan monyet, dengan babi yang tidak bersunat kalian? Jangan Anda mengatakan sunat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kong kali kongkong. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah dia. Bunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Datang situ keturunan Israel kagak, keturunan Yehuda kagak, keturunan Talil bukan, keturunan Benyamin bukan, keturunan Yusuf bukan. Torah itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kong kali kongkong. Enak kali. Setan memang kan. Hanya setan yang suka merubah firman-firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang ke Adam, setannya datang. Jangan kau ikutin itu. Ketika firman Tuhan datang ke Abraham, jangan kau ikuti itu. Ketika firman Tuhan datang kepada Musa, itu tidak menyelamatkan. Ketika firman Tuhan datang kepada Yesus, firman itu bukan itu, tapi firman itu Yesus. Inilah keturunan iblis. Anda baca Ulangan 27 nomor 25 nomor 26. Siapa yang tidak menjalankan Torah, mampus. Yesus mengatakan, Yesus, dengarkan nih, pasang kuping, pasang. Yesus nih berkata nih, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, saya ulang lagi, sebaliknya. Saya balik lagi, sebalik. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak menghilang, dia akan menempati surga. Berarti ketika ada ungkapan dari orang Kristen, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kiper. Yesus mengatakan hukum Taurat itu menyelamatkan. Mana dalilnya kalau hukum Taurat itu menyelamatkan? Matius 5:19, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan pandai-pandaian. Itu hukum adalah hukum kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kalian Bani apa? Kalian Bani apa? Kristen sibuk. Taurat itu sudah tidak berlaku loh. Emang Taurat itu untuk kalian? Sejak kapan Taurat untuk kalian? Hei, sejak kapan? Sibuk kali kalian. Taurat itu bukan untuk Islam, Taurat itu bukan untuk Kristen, Taurat itu bukan untuk Hindu, Buddha, ateis, bukan. Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Pandai-pandaian, tak ada lagi keselamatan di dalam Galatia itu. Yang apa? Galatia ini apa? Firman apa ini Galatia? Firman apa? Siapa yang mewahyukan Galatia?
Kamu menghantam firman Tuhan pakai surat-surat Galatia. Emang Galatia kedudukannya apa? Hah? Buku apa itu Galatia? Prambon. Jadi saudari saya nih, kalau Anda membela iman Anda silakan, tapi jangan mempermalukan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang hak kepunyaan Bani Israel, Bani Yehuda. Anda mengatakan tidak ada keselamatan. Sekali lagi, nenekmu kong kali kongkong. Mana ada hukum Taurat tidak menyelamatkan? Jadi yang menyelamatkan yang mana? Ini yang menyelamatkan Bang Zuma. Apa? Ibadah minggu. Ingin rasanya lempar onde-onde isi kepala, kelapa ke jidat. Apalagi menyelamatkan makan babi. Oh, di kana matum banaden susito. Lalu apalagi yang menyelamatkan? Apa ya? Apa? Mendudukkan Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Parah kali. Yesus mengatakan hidup kekal itu menerima dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan yang keluar dari kuburan. Apalagi yang menyelamatkan di Kristen? Apa? Cepat sebelum ku lempar onde-onde. Apa? Ini sih Bang, imani saja. Jadi jangan pernah kau kotori mulutmu dengan berkata tidak ada keselamatan karena Taurat. Jangan. Itu kamu sedang membuktikan kau itu setan yang muncul dalam wujud manusia. Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya neraka. Malu sedikit kenapa? Malu sedikit. Kalian itu ke Israel sana dimandikan pakai ludah. Dibaptis pakai ludah Yahudi kalau kalian ke sana. Jangan seenak perut kalian mau mengatakan tidak ada kesalahan. Nenekmu kingkong. Kamu membantah ajaran Yesus, kau membantah ajaran para nabi dengan menggunakan surat simsalabim, abrakadabra. Tak ada itu cerita, nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan. Siapa? Saya potong deh ya, Bang. Saya potong ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Silakan. Tidak usah kemana-mana dulu. Roma 3 ayat 20. Itu Roma surat siapa itu? Itu Roma itu surat siapa? Ini kan kamu sedang melawan apa? Melawan kuasa gelap. Kekristenan kan? Iya, kalau saya tanya, Roma itu surat siapa? Akan saya pakai Roma Alkitab. itu surat siapa? Roma itu suratnya Alkitab. Yesus kah? Roma itu termasuk dalam Alkitab. Iya, Kristen punya kan? Firman Tuhan gak itu? Pasti. Firman Tuhan gak itu? Firman Tuhan gak itu? Itu firman coba Tuhan. kamu tunjukkan bukti bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Di mana dalilnya? Itu ada di Kisah Rasul 9. Tapi saya mau balas yang tadi yang sebelumnya yang mengenai hukum Taurat. Jangan kemana-mana. Mana dalilnya Tuhan berfirman saya kepada tidak Paulus? Kemana-mana. Tetap aja Mana bahas hukum dalilnya Taurat, ya. Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Paulus itu adalah rasul, sudah diangkat itu menjadi buat rasul. kalian. Yang saya tanya, mana dalilnya seperti itu? Maka Ya Tuhan kalau gitu nggak usah menampakkan debat. Kalau gini, kalau gitu nggak. seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya bin Amon dan seterusnya. Saya minta mana dalilnya Tuhan menampakkan diri kepada Paulus? Mana dalilnya? Mana? Enak kali pakai buku Roma membatalkan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Roma, Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin terkenal. 1 Korintus berapa Bang Andi? 11:17? 2 Korintus 1:17. Masolang generasi. Ketahuan kan? Jadi Kristen ini perwakilan kuasa gelap untuk membantah firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Sekali lagi, Kristen ini wakil dari kuasa gelap
yang datang untuk membatalkan hukum Tuhan. Memang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kuasa gelap memang sedang bekerja. Silakan. Silakan Kanita. Dibuka mute-nya. Ya saya di mute lagi. Nah, hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa tapi tidak memberi keselamatan. Tuh, diulang lagi. Saya minta Ya. dalil. Dan tidak seorang Saya pun minta dibenarkan dalil dari karena Tuhannya, melakukan minimal hukum dari Taurat, Yesus. tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Mana dalil? Yesus disalibkan, itu tirai bait Allah itu terbelah dua. Itu melambangkan bahwa Ya ada dalil. Taurat Naikkan itu yang lebih berkelas, Bang Andi. Jangan yang ini. Ini Udah lah penyesat. Bu, udah lah Bu. Ibu ini Ibu istirahat. Ibu istirahat. Ibu ini bicara format gereja, nggak bisa di Iya. setel format gereja dia. Ibu cocoknya di depan jemaat, Bu. Maafkan saya, Bu ya. Kalau di depan jemaat, Ibu boleh seperti itu. Kalau di luar Kristen, nggak bisa. Ibu babak belur. Data-data cuma yang gini, Ibu... intinya dalam Kristen kalau mau melakukan hukum Taurat dengan selamat itu justru berada di bawah kutuk karena melakukan keselamatan Hukum Taurat atas itu dasar untuk siapa? Kemampuan Bu diri Nita. sendiri. Bu Nita, hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Untuk manusia supaya manusia tahu bahwa melanggar Manusia itu siapa? adalah dosa. Manusia siapa? Semua umat manusia, semua umat Inilah manusia. udah turunkan Bang Andi. Setan ini, setan. Setan ini. Ini setan yang nyata ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, itu setan, itu iblis. Kenapa? Dia pakai jebakan itu supaya nanti Yesus datang. Kita kan tidak bisa menjalankan hukum Taurat, Bang Suma. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sudah dibebaskan oleh Yesus di atas tiang salib. Nenekmu kingkong. Hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Datanya Hukum jelas. Taurat itu hanya untuk Bani Israel karena mereka ingin menjual makhluk padang gurun yang datang kepada mereka, ya, memakai nama Yesus. Makanya dia menipu dulu. Dia cuci otak kita dulu. Bang Suma, ya, hukum Taurat itu untuk kita loh, berat loh itu hukum Taurat. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Sudah ada Yesus yang kemudian menebus kita dari hukum Taurat. Gereja boleh, kamu nipu sesamamu boleh. Kalau di kami jangan, karena kami paham Bible. Makoni rokapat di Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjut. Tapi ini ada istilah baru Bang Ila. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu kingkong. Itu Oke. berdasarkan Al-Quran, Bang Andi. Berdasarkan Al-Quran, ketika kamu ajak mereka kemudian untuk menyembah kepada Allah, mereka katakan apa? Tidak. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Mereka hanya mengikuti aba'ana. Kami mengikuti bapak kami, nenek moyang kami. Itu. Nah, adakah nenek moyangnya kemudian yang tidak berakal? Ya, kingkong. Nenekmu kingkong. Kan Darwin bilang toh. Iya. Iya toh, manusia berasal dari kingkong. Cocok mi. Cocok mi tahu ah. Iya. Reste. Nenek moyangnya dari monyet, dari kera. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu kingkong. Udahlah ya. Istilah baru kita pakai. Coba Bunda Rahma. Ye. Bisa kita bacakan ke 1 Samuel 17? 1 Samuel. Atau Kejadian 6 nomor 4 saja. Kejadian 6 nomor 4. Iya, itu mau saja dulu. Kejadian Iya. 6 nomor 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, itulah King Kong. Itu Menjadi King Kong. King Kong. Nah, King Kong. Iya. Raksasa. Oke? Tahu benar Ki Gurun dai. Iya, King Kong itu kan raksasa toh, monyet besar. Nah, itu. Jadi 6 nomor 4. Sudah, oke, lanjut. Silakan. Kalau ada yang agak sedikit berotak bisa diobati. Lanjut.
Kita sapa Otak, Otak Merdeka, saudara Kristen Muslim, Otak. Ini pakai otak ini. Kristen dia, Bunda. Oh, lanjut. Ini Bunda.